Nama saya Michael dari Kinara Indonesia. Saya co-founder dari Kinara. Kinara sendiri adalah perusahaan business incubator. Kita menginkubasi UKM di Indonesia dan kita juga memberi bantuan support berupa permodalan maupun hal-hal lain yang dibutuhkan secara komprehensif kepada UKM itu sendiri. Dan hari ini di Entrepreneur Festival kita membagikan tentang business model canvas dan juga customer empathy map. Yang tugasnya adalah, fungsinya adalah untuk membantu sebagai tools untuk membantu para pengusaha baru, pengusaha muda yang biasanya kita tahu blank atau bingung, wah ini idenya harus dibawa kemana, harus bagaimana caranya. Dengan tools yang kita berikan, kita harapkan bisa menjadi mind pattern buat mereka untuk generate bisnisnya dan menjadi seorang entrepreneur. Business model generation itu sendiri diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang PhD dari Switzerland, and then dia membuat suatu tools, dia menyebutnya suatu tools yang dapat mengenerate bisnis dalam bentuk visual. Jadi dia melihat bahwa tools yang ada di entrepreneurship itu saat ini sangat basic, sangat bisa dibilang random. Orang harus berpikir secara tidak sistematis. Waktu kita punya ide, gue harus buat, yang harus gue pikirin adalah ini. Sedangkan dia membentuknya dalam satu, disebutnya business model canvas yang terdiri dari 9 building blocks, 9 elemen yang penting dan sudah menjadi key secara keseluruhan untuk mewujudkan ide seseorang. Ataupun apabila seseorang udah punya bisnis, dengan bisnis model canvas dia akan dapat lebih meleverage perusahaannya. Oke, bisnis model canvas seperti layaknya sebuah bisnis harus bermulai dari customer. 9 building blocks itu, pertama adalah customer segment, kedua value proposition, lalu distribution channel, lalu ada juga customer relationship, ada revenue stream, kemudian key activity, key resources, key partnership, dan cost. Itu adalah 9 building blocks dalam business model canvas. Di mana kita harus mulai? Selalu mulai dari perspektif dari customer. Kita mulai dari customer segment dulu. Customer segment di situ kita harus bisa mendefinisikan untuk bisnis kita secara detail. Customer apa sih yang kita mau? Customer apa yang akan membeli barang atau jasa kita? Mulai dari situ. Kemudian kita berlanjut ke value proposition. Setelah kita mengenal customer kita mulai memikirkan added value apa sih dari bisnis saya? Produknya harus seperti apa, jasanya seperti apa, yang lebih dari kompetitor dan yang menjawab kebutuhan sekarang, kebutuhan masyarakat sekarang. Kemudian berlanjut pada distribution channel. Distribution channel adalah kemana kita menjual, kemana customer itu dapat mendapatkan barang atau jasa kita, lewat mana. Bisa, contohnya kita jual kopi, bisa lewat supermarket, bisa lewat warung, bahkan kita bisa buat outlet sendiri. Itu adalah distribution channel. Kemudian ada lagi customer relationship. Bagaimana kita build customer engagement dengan customer, produk kita dengan customer, supaya terbangun customer loyalty. Kemudian yang harus kita pertimbangkan berikutnya adalah revenue stream. Bisnis adalah menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Jadi revenue stream adalah satu key yang paling poin dari semua hal setelah kita persiapkan, yaitu apa yang kita jual dan bagaimana apa yang kita jual dan berapa produk atau jasa itu kita dijual. Oke. Selanjutnya kita bergerak ke key activity. Key activity adalah apa yang secara day to day kita lakukan di perusahaan kita. Let's say misalnya suatu perusahaan yang fokus pada outsourcing, tentu kuncinya adalah training. So, apa yang harus dilakukan adalah lakukan training secara komprehensif, secara terus-menerus dan regular. Kemudian key activity ada key resources. Key resources adalah hal apa, elemen apa yang sangat penting
di perusahaan kita. Kalau kita ngomong perusahaan outsourcing kayak tadi, tentunya yang paling penting adalah human capital, orang-orangnya. Oke. Kalau kita ngomong pabrik, selain orang apa? Mesin-mesinnya. Key resources yang paling penting untuk membuat perusahaan ini sustain. Oke. Selanjutnya adalah key partnership. Key partnership kita bicara mengenai supplier atau orang-orang yang mensupport bisnis kita. Siapa saja supplier itu, siapa aja yang kita perlukan sebagai infrastruktur bisnis kita, yang menopang bisnis kita. Oke. Terus yang terakhir, cost structure. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan di bawah. Kalau di sisi kanan ada revenue stream, di sisi kiri ada cost structure. Bagaimana kita mendefinisikan setiap cost yang timbul bagi perusahaan kita, bagi bisnis kita. Terus yang kedua, apakah ada possibility untuk kita menekan cost itu? Itulah gunanya kita mendefinisikan cost structure. Oke, so itulah bisnis model Canvas.